Nah, oke guys, untuk kesempatan video kali ini saya akan mengakali jalur atau dudukan pin slider yang terdapat di puli belakang motor matic ya teman-teman. Jadi untuk kondisinya dudukan jalur pin slider ini telah mengalami kausan sehingga bagian pin slidernya ini oblak ya. Nah, bisa kita lihat bagian pin slidernya ini oblak ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi percuma saja kalau puli belakang slider ini diganti yang baru pun akan cepat oblak dan membuat aus dan kurang nyaman ketika kita kendarai ya teman. Jadi mau nggak mau kalau ininya tidak diganti kita harus akali, dan bagaimana cara mengakalinya. Jadi untuk ukuran dari diameter pin slider ini terukur 4,93 ya guys. Nah ini kita ukur, ini sudah mengalami kausan ya teman-teman. Nah ini sudah 5,49 ya. Nah tingkat kausannya cukup signifikan ya guys. Nah seperti ini. Jadi ketiga buah ya dudukan jalur pin slider ini telah mengalami kausan sehingga membuat oblak dari yang namanya pin slider ini ya teman-teman. Jadi cara mengakalinya, saya akan mengelas di titik bagian yang mengalami kausan ini, kemudian kita bentuk dengan ukuran yang sama seperti halnya pin slidernya ini dengan ukuran 4,95 ya guys. Nah seperti ini ya guys. Jadi cukup oblak sekali ya. Jadi kalau kita gunakan yang baru pun bagian puli slidernya ini kurang nyaman juga ya. Jadi mau nggak mau kita harus akali kalau ininya tidak diganti ya, karena puli yang jalurnya ini cukup mahal juga. Jadi kita akali saja dengan teknik pengelasan di bagian ujung ini, kemudian kita bentuk atau kita sesuaikan dengan ukuran pin slider ini ya teman-teman. Nah untuk langkah pertama-tamanya kita buka dulu bagian bearing bambu, kemudian bearing gotrinya seperti ini. Selanjutnya kita buka dulu ya. Nah sedikit tips saja sebelum pengerjaan pengelasan, alangkah baiknya kita tutupi dulu. Kenapa saya menutup ini? Karena untuk melindungi area keruman yang terdapat di dudukan pin atau puli slidernya. Jadi kita harus lindungi dulu dengan menggunakan solasi kertas ya teman-teman. Jadi pastikan sebelum kita proses pengelasan kita lindungi dulu jalur puli slidernya menggunakan solasi kertas seperti ini agar tidak luka ya. Jadi area ininya perlu kita lindungi ya teman-teman. Oke, lanjut kita proses pengelasan dan kita bentuk dengan ukuran yang sama dengan pin slidernya ya. Nah oke, selanjutnya kita buka bearing bambu dengan cara yang tidak merusak menggunakan tracker seperti ini. Jadi bearing bambu ini masih bisa kita gunakan dan kita bisa menggunakan tracker seperti ini guys. Nah, selanjutnya kita buka ya teman. Nah untuk proses pembukaannya seperti itu, dan ini tidak akan merusak dari bearing bambu ini ya guys. Jadi kita bisa menggunakan tracker yang saya buat sendiri. Nah seperti ini tidak akan membuat rusak bearing ini ya. Kemudian kita lepas pin atau snap ringnya dan bearing gotrinya ya. Nah kita lepas dulu tracker yang saya buat ini. Nah ini ada pin piston. Nah, kemudian kita keluarkan dulu sisa-sisa grease-nya atau stem plate-nya. Nah ini kotorannya seperti ini guys. Ini bercampur dengan gram-gram besi ya. Nah untuk mengeluarkan bearing gotrinya kita bisa gunakan
tracker seperti ini lagi. Selanjutnya kita tekan lagi menggunakan alat ini guys. Oke, alatnya sudah saya pasang. Kemudian kita lepas ya. Nah, nggak akan merusak ya guys. Kita lepas. Nah, ini bearing gotrinya seperti ini. Selanjutnya kita bersihkan. Dan sebelum kita bersihkan, kita las dulu ya. Maaf ya. Kita las, kata untuk mempercepat durasi, kita las dulu di belakang video ini ya, teman-teman. Jadi kita las dudukan ininya agar dudukan ininya tidak oblak ya. Coba sama kali ini. Tahu iya nih. Oh, pijit buat. Oke, setelah proses pengelasan seperti ini, kita korek gunakan mata ini ya teman-teman. Oke, di belakang video lagi, karena untuk memperpendek durasi video, kita lakukan di belakang video ya. Jadi posisinya pokoknya harus seukuran dengan pin slider tadi ya. Nah, oke guys, untuk proses pengelasan dan pengikisan membentuk ulang diameternya sudah selesai, dan ini sudah sesuai ya teman-teman. Nah, ini ya sudah nggak oblak seperti tadi ya. Nah, seperti ini guys. Kita pasang ketiga buah pin slidernya seperti ini. Nah, ini sudah tidak oblak lagi ya. Nah, ini sudah mantap sekali guys. Kita coba diugat-ugat. Nah, digoyang-goyang, ini kok nggak goyang ya. Yang tadinya goyang banget ya teman-teman, goyang dompet pokoknya. Nah, selanjutnya kita akan pasang di ini ya, karena paketnya belum datang, masih di Bandung ya. Nah, ini ya, pulley slidernya masih di Bandung seperti ini, belum diantar. Kita coba menggunakan yang dulu ya. Nah, kita pasang. Nah, kita buka dulu solasi kertasnya. Jadi fungsi solasi kertas ini untuk melindungi saat kita proses pengelasan ya teman-teman. Nah, ininya agar tidak luka oleh cipratan lasan ya. Nah, kita buka dulu ya guys. Oke guys, untuk pemasangan pulley slidernya seperti ini ya. Jadi ini akan optimal terhadap performa kinerja dari motor matic ya. Nah, seperti ini ya, ini sudah nggak oblak ya. Nah, jadi ini oblaknya hanya ke pinggir seperti ini ya guys. Jadi karena videonya dadakan juga dan untuk pulley slidernya belum datang, masih dalam proses pengiriman. Jadi saya simulasikan menggunakan pulley slider yang sudah mengalami kausan seperti ini aja ya teman-teman. Nah, jadi untuk tips tutorialnya seperti itu aja. Untuk cara mengakali dari pulley belakang yang terdapat di semua motor matic bisa kita gunakan dengan cara dilas, kemudian kita tuner atau dikikis, dan ini akan membuat kinerja optimal kembali ya guys. Jadi untuk videonya seperti itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Untuk itu bantu subscribe di Voice Channel ya. Jadi salam racing dari Voice Channel. Untuk videonya seperti itu aja, mudah-mudahan bermanfaat.